Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Guys, di video kali ini aku mau ngebahas tentang plot hole yang ada di film Guardians of the Galaxy. Jadi di video ini akan lebih ngebahas tentang pertanyaan yang tidak terjawab, misteri dan hal-hal plot hole lainnya yang terjadi di film Guardians of the Galaxy volume ketiga kemarin. Nah, bagi kalian yang masih ada pertanyaan dan sebagainya, boleh banget komen di kolom komentar, kita diskusi bareng ya guys ya. Aku bacain ya komentar-komentar teman-teman semua di berbagai video breakdown Guardians of the Galaxy ketiga yang udah aku upload. Jadi aku pilih ya pertanyaan-pertanyaan dan mungkin banget bisa mewakili plot hole yang emang terjadi di film ini. Karena masih banyak banget hal-hal big question ya di film ini, plot hole dan misteri yang gak terjawab juga. Oke, gak usah banyak-banyak, let's check it out. Yang paling pertama tentunya ialah kenapa si Gamora itu tidak ditangkap oleh TVA atau Time Variance Authority, karena sudah menyeberang timeline dan hidup di timeline yang berbeda yang sebenarnya bukan timelinenya. Nah, hal ini memang masih misteri ya teman-teman. Belum ada penjelasan sama sekali tentang nasib Gamora ini. Mungkin nanti akan lebih dikulik lagi ya, kenapa TVA ini membebaskan Gamora di series Loki season kedua. Namun, kita sebagai fans boleh banget untuk berspekulasi dan membuat teori kita sendiri ya teman-teman, berdasarkan fakta-fakta juga. Nah, kemungkinan aja Time Variance Authority ini sudah bubar ya, atau juga sudah chaos, sudah lagi kacau. Karena juga He Who Remains sudah dibunuh oleh Sylvie, dan TVA itu juga sudah tidak lagi dipimpin oleh He Who Remains. Dan ya, pastinya beda pemimpin, beda juga cara memimpinnya ya. Mungkin Gamora ini dibebaskan saja oleh Time Variance Authority karena memang tidak terlalu mengancam. Dan juga di akhir Ant-Man Quantumania kita melihat ya, bahwa banyak banget varian dari Kang itu sendiri atau varian Nathaniel Richards yang memang mengambil dan memegang kontrol kendali dari multi timeline dan multiverse. Sehingga ya ini tuh sudah out of control gitu ya guys ya, sudah tidak terkontrol lagi semenjak kematian He Who Remain. Sehingga kemungkinan TVA melepaskan atau tidak bisa mengambil atau menangkap si Gamora ini, kemungkinan yaitu karena kematian He Who Remain dan bergantinya pemimpin TVA yang dipimpin oleh varian Kang yang lain yang maybe lebih jahat dan lebih suka kekacauan. Kalian boleh banget nonton dua video aku yang ini, sudah aku buat ya breakdown aku tentang Gamora ini, full banget di sini aku ceritain sampai dengan Gamora timeline atau timeline perjalanan Gamora juga yang menyeberang waktu dari tahun ke tahun. Nah, boleh banget ya kalian nonton video aku yang ini. Oke, next question, pertanyaan selanjutnya adalah, High Evolutionary pesawatnya kok mudah banget hancur ya? Padahal ia mudah banget menghancurkan peradaban bahkan planet sekalipun. Oh ya, pesawatnya High Evolutionary itu dihancurkan oleh Nowhere ya teman-teman. Nah, kenapa kok bisa hancur dengan mudah? Pertama, pesawatnya High Evolutionary itu sudah hancur karena dirinya sendiri ya, berdebat dengan bawahannya itu untuk segera melepaskan roket Raccoon, kalau enggak semua koloni dan kerja keras mereka itu akan hancur. Tapi karena High Evolutionary ini sudah dikuasai oleh dendamnya kepada roket Raccoon, akhirnya dia tidak bisa berpikir dengan jernih ya. Apapun akan dia lakukan, bahkan menghancurkan pesawatnya sendiri dengan meledakkan energi blast dari dalam dirinya ya. Dan itu membuat tambah kolaps pesawatnya itu. Dan juga pesawatnya High Evolutionary ini berbeda dengan kepala Nowhere. Walau bagaimanapun, kepala Nowhere itu adalah kepala celestial ya guys ya. Walaupun itu merupakan bangkai ataupun sudah jasad gitu, tapi tentunya material yang tergabung ataupun yang tercipta dari kepala celestial ini melebihi advance dari pesawatnya High Evolutionary itu sendiri yang mudah banget dihancurkan atau diledakkan. Dan juga kan posisinya Nowhere ini dikendalikan oleh Kraglin dan juga Cosmo, itu kan kayak sabotage gitu ya, tiba-tiba datang untuk menyerang pesawatnya High Evolutionary. Jadi kayak nggak bisa dibandingin sih. Kepala Nowhere itu orang-orang bisa hidup di sana seperti planet, sedangkan pesawat High Evolutionary ya pesawat luar angkasa biasa. Jadi wajar aja kalau mudah hancur. Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa Guardians of Galaxy tidak menghubungi Captain Marvel yang basis operationnya itu di luar angkasa atau cosmic area? Oke, ini pertanyaan yang lumayan agak gimana gitu ya guys ya. Karena gini, ini kan judulnya Guardians of the Galaxy dan tidak mungkin juga mereka bisa menghubungi Captain Marvel. Walaupun mereka pernah memiliki kontak di masa lalu di Avengers Endgame, baik si Rocket Raccoon ataupun Carol Danvers itu sendiri. Tapi sepertinya basis operation mereka sudah sangat jauh sekali
sekali ya, sehingga tidak akan pernah bisa atau telat meminta bantuan. Dan juga kan mereka ini terjadinya sangat cepat ya, 2 hari. Jadi setelah Rocket Raccoon itu ditembak sekarat oleh Adam Warlock, dalam kurun waktu kurang dari 2 hari, Star-Lord dan para Guardians lainnya harus menyelamatkan hidupnya si Rocket Raccoon ini. Jadi ya telat banget kalau mau minta bantuannya Carol Danvers. Oke, next pertanyaan berikutnya, kenapa Star-Lord atau Peter Quill itu tidak memakai helmnya ya? Kan di akhir dia tuh hampir mati ya, untung ada Adam Warlock. Padahal dia biasanya kan pakai helm. Helm dia yang bisa memberikannya oksigen dan bagus itu ya, yang khas Star-Lord banget. Karena mereka ini pergi buru-buru ya, kelihatan banget kan pas setelah si Rocket Raccoon itu collapse diserang Adam Warlock, mereka cepet-cepet pergi gitu ke Orgocorp untuk bisa menolong si Rocket Raccoon itu, sehingga kemungkinan aja seperti helm dan sebagainya itu tidak dibawa oleh si Peter Quill atau Star-Lord. Dia juga kan beberapa saat sebelum si Rocket Raccoon itu diserang, dia kan mabuk-mabukan dan tidak sadarkan diri gitu ya guys ya. Nah jadi ya gitulah, dia aja sampai menyesal dengan dirinya sendiri, kenapa harus mabuk pada saat yang tidak tepat ya, pada saat Rocket Raccoon diserang oleh Adam Warlock. Next, kenapa Nebula jadi hebat dan memiliki teknologi serta lengan robotiknya jadi banyak kegunaan ya? Yap, karena sudah di-advance dan dikembangkan teknologinya oleh si Genius Rocket Raccoon. Jadi memang Nebula dan Rocket Raccoon ini sangat dekat ya, mereka ini sahabat lah. Mereka juga kan gak kena snap Thanos dan juga hidup selama 5 tahun lah bersama. Dan juga saat Christmas holiday, Nebula memberikan hadiah lengan Bucky Barnes kepada si Rocket Raccoon. Dan Rocket Raccoon itu ketika dia siuman pertama kali itu, yang ditanyakannya ialah Nebula, karena memang mereka berdua ini sangat-sangat bersahabat dan sangat dekat. Next question, siapa sih anggota Ravager yang bisa buka portal dan kayak penyihir Doctor Strange itu? Oke, dia ini namanya Kruger ya teman-teman ya, alien yang seperti ular gitu berwarna merah. Ia memiliki kemampuan sorcery sama seperti Doctor Strange dan Wong, yaitu Eldritch Magic. Kalau di komik yang ngajarin Kruger ini adalah Doctor Strange itu sendiri. Tapi kita masih belum tahu nih versi MCU dari mana si Kruger ini bisa mempelajari sihir Eldritch dan menjadi sorcery. Nah, mungkin ada originalitas karakter yang berbeda ditampilkan di MCU ya untuk Kruger ini. Memang ikonik banget sih dia membuka para portal ini sehingga anggota Ravagers bisa dengan mudah masuk ke pesawatnya Guardians. Kalian boleh banget nonton video aku yang ini, sudah aku bahas ya tentang karakter Kruger. Oke, pertanyaan berikutnya, tolong jelaskan dong medpack atau medical pack yang digunakan para Guardians untuk menyembuhkan lengan patah dan juga jantung Rocket Raccoon. Jadi itu kayak advance teknologi medical gitu ya teman-teman ya. Bahkan bisa menyembuhkan lengan Mantis yang patah dan juga jantung Rocket Raccoon yang hampir collapse. Hebat banget ya ada medpack Guardians itu. Oke, pertanyaan berikutnya ialah siapa sih anjing Cosmo itu dan dari mana Guardians of the Galaxy bisa bertemu dengan Cosmo? Oke, kalian boleh banget nonton video aku yang ini juga. Aku udah bahas ya tentang originalitas karakter si anjing Space Dog Cosmo ini, yang dimana merupakan percobaan eksperimen hewan dari Uni Soviet pada tahun 1980-an gitu, dan terdampar di nowhere ya. Cosmo muncul pertama kali sebagai koleksinya The Collector. Di Guardians of the Galaxy Special Holiday, ia muncul sebagai temannya Guardians di nowhere ya, sehingga si Cosmo ini pun bisalah menjadi temannya Guardians, dan dengan kemampuan telekinetiknya sangat membantu sekali para Guardians. Next, pertanyaan berikutnya, kok nggak ada Loki ya dan TVA di film Guardian of the Galaxy volume ketiga? Ya karena memang nggak relate aja ya teman-teman. Sebenarnya kalau mau relate bisa aja ya, karena si Gamora itu kan sangkut pautnya dengan TVA, menyeberang timeline. But yap, ini kan filmnya tentang Guardians of the Galaxy, perjalanan terakhir mereka, last ride mereka ya guys ya. So ya harus fokusnya kepada mereka aja. Next question, kok Adam Warlock malah kayak komedi dan konyol gitu? Ya wajar aja ya, Adam Warlock ini baru keluar dari kepompongnya. Bahkan kata High Priestess Aisha kepada High Evolutionary bahwa Adam Warlock ini terlalu cepat keluar dari kepompongnya. Dia ini juga masih bayi ya pemikirannya, walaupun badannya itu sudah besar atau dewasa, tapi Adam Warlock ini sama seperti orang lainnya yang baru lahir. Dan juga kan karakter Adam Warlock ini terus develop atau dikembangkan ya guys, sehingga kemampuannya atau kekuatannya itu belum se-overpower seperti di komik ya guys. Pertanyaan berikutnya, siapakah cewek berambut putih anggota baru Guardians of the Galaxy? Ia bernama Pyla Vell ya. Aku sudah bahas Pyla Vell ini asal usulnya di video yang ini, boleh banget nonton ya. Pyla Vell ini memiliki kekuatan cosmic power dengan kekuatan yang sama energy blast juga cosmic entities. Next question, kemana perginya Mantis
Nah, Mantis ini kayaknya memang pergi ya dari Nowhere dan meninggalkan Guardians of the Galaxy, karena memang karakter Mantis ini kedepannya ini kayaknya akan lebih dipergunakan lagi. Kemampuan Mantis yang terus berkembang, pokoknya di komik dia ini sangat terkoneksi dengan para Avengers. Mantis juga di komik itu nantinya akan berubah menjadi Celestial Madonna dan akan diincar oleh Kang the Conqueror untuk diserap kekuatan kosmiknya. Nah, jadi memang potensial karakter Mantis ini di kosmik oke banget. Nah, mungkin Mantis ini nantinya akan dipergunakan lagi ya karakternya oleh MCU dan Kevin Feige di next fase-fase berikutnya. Makanya dia dilihatkan di film itu kayak pergi aja meninggalkan Guardians of the Galaxy di Nowhere. Pokoknya karakter-karakter yang pergi seperti Mantis, Star-Lord, itulah mereka yang akan muncul lagi. Karena memang perjalanan masing-masing karakter Guardians itu akan terhenti di film ketiga mereka. Mereka semua hidup damai di Nowhere. Next question, pertanyaan berikutnya, kok Groot bisa jadi hebat banget dan bisa seberkembang itu ya, hingga di post credit scene bisa menjadi Alpha Groot atau King Groot. Yap, itulah ya si Groot ini ya. Perjalanannya, advance-nya si Groot ini dari mulai Thor Love and Thunder hingga Special Holiday Christmas dan Guardians of the Galaxy volume ketiga. Wah, keren banget ya. Develop banget karakternya si Groot ini. Apalagi dia bisa dengan mudah mengubah-ubah bentuknya menjadi raksasa, membantu para Guardians. Pokoknya si Groot ini betul-betul advance banget dan develop banget karakternya. Untung aja ada si Groot ini ya guys ya. Karena memang Groot ini kalau dia sudah dewasa, maka kekuatannya akan muncul seiring dengan bertambahnya umurnya. Makanya di akhir post credit scene dia ini si Groot berubah jadi Alpha Groot atau King Groot ya. Jadi besar banget seperti Hulk. Wah, keren banget ini si Groot ya. Pertanyaannya kenapa? Ya karena ras seperti Groot ini yang memang berasal dari planet X itu memang bisa dengan advance ya guys ya, mengembangkan kekuatannya sama seperti di komik. Karena perkembangan dan pertumbuhan makhluk seperti Groot ini memang sangat cepat. Next, pertanyaan berikutnya, apakah Nebula jatuh cinta dan suka dengan Peter Quill? Jawabannya maybe yes, maybe no ya. Karena terlihat banget di film ketiga ini Nebula berubah banget ya karakternya, jadi penyayang banget dan sangat mau berkorban dengan teman-temannya, khususnya para Guardians, Peter dan Rocket juga. Jadi kasih sayangnya Nebula ini kelihatan banget di film ini. Rasa cinta dan kasihnya lebih tergambar di film ketiga ini. Sensitivitas dan empatinya Nebula ini keren banget sih. Oke, next question, apakah Star-Lord atau Peter Quill akan muncul di project MCU ke depannya? Yap, bener banget ya. Star-Lord kini kayaknya akan jadi anggota Avengers versi yang ada di bumi. Karena kan di akhir dia pergi mengunjungi kakeknya Jason Quill ke planet bumi ya, si Star-Lord ini. Makanya itu dia ditunjukkan di film itu seperti meninggalkan kelompok Guardians, karena memang dia akan dipergunakan lagi nih di MCU project, sama seperti Mantis. Seperti apa yang tertulis di akhir film, The Legendary Star-Lord will return. Star-Lord akan gabung dengan basis hero Avengers di planet bumi dan mengalahkan next villain Kang the Conqueror di Kang Dynasty. Maybe aja ya bersama dengan Mantis. Nah, kalau untuk nasib karakter Guardians of the Galaxy lainnya mungkin akan featuring di project MCU tapi nggak dengan title atau judul standalone mereka ya guys ya. Pastinya mereka akan nampil lagi, pasti banget, tapi nggak tahu kapan ya. Groot aja udah jadi King Groot, Rocket Raccoon sudah jadi pemimpin Guardians of the Galaxy yang baru, Adam Warlock dan Pyla-Vell juga sudah gabung menjadi anggota GOTG. The Cosmic Power mereka hebat banget, jadi pasti akan muncul lagi. Oke teman-teman semuanya, itu dia video penjelasan dari aku. Semoga bisa menambah informasi dan membantu kalian semua. Kalau masih ada pertanyaan, komen di kolom komentar, diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye, see you next time.